Baik, selamat pagi. Ada haleluya. Semua merindukan ibadah onsite, amin. Saya percaya ini waktu yang ditunggu-tunggu. Kalau kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami juga teman-teman anak muda boleh melayani Tuhan. Saya bersyukur sekali sampai detik ini diberikan kekuatan kesehatan untuk boleh melayani Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur itu tentunya saya rindu menaikkan pujian ini sambil saya mengajak Bapak Ibu semua masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami layak melayani. Kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri di hadapan-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan aku. Ku rindukan segala kenikmatan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah banyak. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Bapak Ibu percaya, semakin hari semakin bertambah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita bagi berdiri sama-sama. Katakan, ku ada Tuhan, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Engkau. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Amin. Semua karena anugerah-Mu yang telah segala pengorbanan
sukacita. Dan kami mau bersorak-sorai atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Kami siap memuji-Mu, membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Waktu kita sangat singkat, 20 menit kita harus selesai. Sudah kita bangkit berdiri, amin. Menyatakan betapa baiknya Tuhan. Saudara, di pandemi ini memaksa kita untuk belajar. Apapun yang terjadi, kita mau tetap berkata Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Ditinggal keluarga, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kena COVID, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Gak bisa kemana-mana, gak bisa berlibur, tetap berkata Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, haleluya. Sudah
dengan slow saja. Hanya Engkau bisa lari Tuhan, hanya Engkau bisa lari. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus Ku sentosa. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Katakan lagi. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus Ku sentosa. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Sekali lagi. Hanya Ku bisa lari. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus Ku sentosa. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Kami bisa lari kepada-Mu Bapa di surga. Saat kami tidak mengerti dan tidak sanggup, kami mengangkat tangan kami dan kami hanya berpadan pada firman. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami mau mendengarkan firman itu. Firman yang menguatkan kami menjalani kehidupan. Firman yang menguatkan kami menghadapi tantangan yang ada. Firman yang menyembuhkan kami. Sebab bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan hebat kami, hanya karena kuasa. Haleluya. Adakah hari-hari ini Bapak Ibu semua kita tidak tahu lagi mau lari kemana? Dari itu mengajar, mari pandang Yesus, kembali kepada firman ini, berpadan kembali kepada firman sebagai patokan kehidupan kita, memberikan kita kekuatan. Dan nyanyikan lagu ini, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Berkatlah Tuhan
Inilah pengakuan kami Bapa di surga, Bapa yang dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah harapan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam kami mengandalkan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kekuatan Allah Roh Kudus memenuhi kami. Saat kami sungguh-sungguh segenap hati mencari Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Di sana ada kekuatan, ada pertolongan, ada jalan keluar, dan ada damai sukacita yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Berapi kami terus dalam ibadah ini Tuhan. Biar kami setiap persembahan kami, pujian kami Tuhan, biar kena di hadapan-Mu Tuhan. Engkau bersukacita lewat kami memuji Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan, Engkau nama-Mu dimuliakan, disenangkan Bapa. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami untuk benih firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semua, berkati pelayan-pelayan sudah bertugas pada pagi hari. Pakai terus untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berikan kepada untuk memberikan persembahan sampai kita naikkan pujian. Sebab Dia hidup pada hari esok. Pada yang bertugas dan Haleluya. 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 Yang di atas puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, mari. Pujian ini membawa kita kekuatan. Hanya dekat Allah saja. Pengharapan kita hanya kepada Dia. Ditutup dengan pengharapan kita kepada Dia.
Oleh sebab itu pagi hari ini tema kita tetap optimis. Amin. Amin. Kenapa? Karena kondisi ini akan terjadi, Alkitab sudah tulis. Tapi ketika kita kita tetap optimis dalam hidup kita karena kita percaya, kita yakin dengan firman Allah. Langit dan bumi akan bergoncang, tapi perkataan Allah tinggal tetap. Maka kita akan melihat betul, saudara, firman Allah tidak bisa diterima dengan akal. Kita akan lihat sebentar. Ada banyak hal-hal yang kita lihat dalam firman Tuhan yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Mari kita baca firman Tuhan. Tetap optimis menghadapi masa yang seperti saat ini. Pandemi, tadi pembawa pujian, semua berubah, keadaan berubah, tapi tetap optimis. Kita buka di dalam Lukas 1. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan firman Allah ini. Kita lihat, kita baca bersama-sama, saudara. Ini ayat ini hanya sepenggal. Jadi kita baca ini benar, maksudnya yang keduanya. Baik, sudah benar. Maaf saudara, saya tidak memperhatikan. Sudah benar. Oke, kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Lukas 1 ayat 37. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Silakan dulu. Ada Ibu Kepala, tolong online-nya dikirim ya, saya tadi lupa. Ya, tolong ke wadah-wadah dikirim masing-masing. Tolong wadah-wadah kirim ke wadah supaya yang online bisa. Jadi puji Tuhan, baik yang ibadah di rumah maupun yang di gereja, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Di rumah beribadah dengan sungguh-sungguh, pasti kita diberkati Tuhan. Kita lihat saudara, ketika Maria mendapatkan berita menggoncangkan pribadi, jiwa raganya tergoncang. Secara pribadi terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, sangat membuat dia tergoncang jiwanya secara seorang gadis. Tapi kita lihat, ini pekerjaan Tuhan. Ini Tuhan punya mau Maria. Sehingga di dalam ayat ini dia berkata, malaikat Tuhan berkata, sebab karena Maria mengatakan, tidak, saya kan masih seperti ini. Saya kan masih baru bertunangan. Tapi kok kenapa seperti itu? Tapi malaikat katakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata Yesus. Ketika anak yang sudah sakit sejak dari kecil itu, sakit ayam, ketika dia kalau digoncangkan oleh iblis, dia bisa hampir ke api, hampir ke air, bisa membuat dia mati, kata Alkitab. Tapi ketika dia ketemu Yesus, dia berkata, orang tua ayahnya berkata, kalau engkau bisa sembuhkan anakku satu-satunya ini. Dan Yesus berkata, katamu, jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Amin, saudara. Kita menghadapi hari-hari ini kan tidak mustahilan. Ada banyak hal di depan kita yang kita alami, perkara-perkara yang seperti ini. Gimana Tuhan? Katanya Tuhan penyertaanmu sempurna, pertolonganmu sempurna. Bukankah engkau yang membawa juga bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari Mesir? Dan engkau berkata, engkau yang akan menyertai. Tapi Tuhan, kenapa enggak bawa ke tanah orang Filistin yang dekat saja? Tuhan bawa mereka untuk berputar. Kenapa? Karena Tuhan tahu, kalau mereka masuk lewat Filistin ada peperangan yang terjadi. Jangan-jangan dia kembali ke Mesir lagi. Tapi Tuhan izinkan itu. Dan kita lihat, Allah izinkan sesuatu akan terjadi kepada dunia. Mesir bicara dunia. Kita lihat Allah keraskan hati Firaun.
Allah sudah diizinkan dia pergi. Ketika mereka tahu bangsa yang mereka budakin ini sudah berangkat, sudah keluar dari Mesir, maka Allah keraskan hatinya untuk mengejar mereka. Mereka sudah tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka sudah terpojok. Menurut mereka, menurut Mesir, menurut dunia, anak Tuhan ini tidak bisa ditolong. Saya sudah tidak bisa tolong. Sehingga dia berkata, kejarlah mereka. Dengan kereta-kereta yang terbaik, dengan perwira-perwira yang terbaik, mereka mengejar. Ketika mulai terkejar, bukankah Tuhan sudah berfirman di siang hari, walaupun di padang yang begitu panas, saudara, siang hari mereka dilindungi dengan tiang awan, dipimpin oleh tiang awan. Kemana tiang awan itu bergerak, mereka akan berjalan bersama. Dan di waktu malam yang begitu dingin dan menakutkan itu, mereka dihangatkan dengan tiang api. Tuhan lakukan itu. Dan tiba-tiba mereka sampai di Laut Tiberia. Kita lihat mereka dalam kondisi yang terpojok, kata Alkitab. Sementara mereka ada di tepi pantai itu, mereka melihat di belakang mereka tentara yang berkuda gagah perkasa itu sedang mengejar mereka. Apa yang terjadi, saudara? Tentu mereka marah sama Musa. Mereka berteriak sama Tuhan. Dan mereka mengatakan kepada Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Bukankah lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di padang ini, di padang gurun ini? Tapi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Musa katakan kepada mereka begini, saudara. Dalam Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadaku. Apa yang Musa tahu? Apa yang Musa lakukan? Mereka nggak tahu, Musa juga nggak tahu. Tapi perkataan iman, karena dia percaya Tuhan yang ambil dia untuk bawa bangsa ini keluar. Dia nggak mau pusing apa yang terjadi. Dia hanya percaya, dia hanya memiliki satu optimis bahwa firman, kebenaran, janji Allah itu Tuhan akan lakukan. Tuhan yang akan berperang ganti dia, ganti bangsa ini, ganti pergumulan kita, ganti persoalan, ganti tekanan yang sedang kita alami hari ini. Disinilah akan diuji kita masih mau menjadi anak Tuhan atau kita menyerah. Kita masih percaya firman atau kita mundur. Kita masih percaya Tuhan atau kita masih percaya logika. Logika tidak memahami apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Dan kita lihat ketika itu dia berkata, yang diberikannya pada hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untukmu, untuk kamu, dan kamu akan diam. Emangnya Tuhan ada bicara? Enggak. Tuhan nggak mau begitu ke Musa. Tapi Musa tahu, ketika Tuhan yang membawa dia, Tuhan yang menyuruh dia untuk membawa, untuk mengerjakan pekerjaannya Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan yang akan berperang gantinya, Tuhan yang akan membela dia. Dan di sini Allah ingin menyatakan, saudara, pertama, Allah ingin membuktikan kepada bangsa yang dibawa keluar untuk pulang ini, bahwa Allah mereka itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang pembuat mujizat. Amin. Amin, saudara. Beri kemuliaan Tuhan Yesus, saudara. Allah yang sanggup melakukan sesuatu ketika kita tidak bisa berdaya, tapi kita percaya bahwa kita ini adalah miliknya, umat Tuhan pilihan Allah. Maka mereka diperlihatkan oleh Tuhan, benar, ini Allahmu, ini Tuhanmu, kamulah bangsa kesayanganku. Maka Allah buktikan sebelum Allah mengatakan itu, ketika mereka tak berdaya. Bayangkan ketakutan itu luar biasa, sudah di belakangnya tentara yang berpasukan kuda-kuda yang terbaik, kereta-kereta yang terbaik, kata firman Tuhan. Tapi ketika itu kita lihat, Tuhan katakan kepada Musa, ulurkan tongkatmu ke laut.
Kita lihat seringkali kita akan ada dalam kondisi itu, saudara. Saya mengalami itu, saudara. Saya mengalami itu sebagai hamba Tuhan ketika didapatkan di pastori ada 3. Seringkali kita suka dengan positif, tapi di hari-hari ini kita nggak suka dengan positif. Sebutan positif. Ketika kita pergi ke rumah sakit atau kita ngobrol positif atau negatif, itu akan ditanya, saudara. Ketika didapatkan 3, saya sempat diam, saya masuk kamar, saya diam tanpa kata-kata, saudara. Dan akhirnya saya katakan, saya berkemah di lantai dasar. Berkemah di lantai dasar. Kalau saudara ruang tamunya wakil gembala, saya di depan lemari itu, saudara. Saya atas kasur doa kita itu, saya tidur situ dengan pakai tendanya, saudara, kelambu tendanya. Saya merenungkan di situ, saudara. Saya, Melissa, wakil gembala, yang 3 ada di atas kamar masing-masing. Saya tergoncang jiwa saya. Tuhan, kok saya setiap hari Minggu berdoa, setiap saat berdoa, kenapa ini terjadi? Karena ketakutan yang ada di saya bukan ketakutan karena sudah positif. Yang didengar itu, saudara, kalau orang COVID begini dan begini kan, itu yang membuat ketakutan. Saya mulai mikir istri saya mikir yang bungsu, si Foni. Kalau Joel saya pikir masih remaja, mungkin dia daya tahan kuat. Yang agak khawatir saya ibu gembala dan Foni. Tapi ketika saya dalam keadaan seperti itu, saya hanya ingat firman Allah. Firman Allah mengingatkan saya, sekalipun ada di lembah kekalaman, ketika Yesus ada, dia akan menuntun, dia akan menyertai. Izinkan itu seperti bangsa Israel. Ketika mereka berpikir tidak berdaya, tapi Allah membuktikan bahwa Allah itu hidup, Allah itu berkuasa, dan Allah berdaulat untuk umat kesayangannya. Amin. Demikian juga saat itu, saudara. Demikian juga saya dan saudara. Ketika kondisi ini, saya pegang firman Tuhan ini. Saya pegang. Besok masih ada khawatir, saudara. Hari kedua saya lihat, orang ini sakit atau bukan? Karena seperti tidak sakit, tidak ada gejala. Ya sudah, saya berkata ini berarti benar Tuhan. Engkau izinkan untuk kami alami itu, untuk kami melihat bahwa betapa besar Engkau, betapa heran Engkau Tuhan, betapa ajaib Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Saya dipaksa, saudara, akhirnya saya PCR. Seorang hamba Tuhan telepon saya, Pak, ayo ke rumah sakit saja. Harus di PCR. Kenapa? Karena dia udah takutin saya, sudah janji takut. Harus diperiksa supaya tahu darahnya, supaya ada ini gitu. Saya bilang sama keluarga, ayo kita PCR. PCR kan lumayan sebenarnya, tapi karena gratis ya pergi. Cuma yang saya bingung pada saat itu, saudara, nggak tahu mana yang sehat dan yang tidak sehat. Tapi saya katakan ke keluarga saya, karena saya menjaga jangan sampai kita itu hanya membuat penyebaran. Saya bilang kalian tinggal di mobil saja. Saya daftar ke rumah sakit, saya tunggu antriannya. Nggak bisa dibedakan mana yang satu dan yang tidak, saudara, di saat itu banyak. Saya bilang ke anak-anak setelah selesai masuk mobil, jangan nyapa. Saya ketemu satu jemaat, saudara, Pak, iya, saya lagi periksa. Saya nggak mau ngomong. Mungkin dia bilang, di gembala kurang ajar juga ya, nggak mau ngobrol. Karena saya tidak mau. Karena kondisinya kita positif kan pada saat itu di PCR, saudara. Karena rasa takut itu. Tapi ketika saya pulang, saya bilang ke istri, sudah nggak usah dipikirkan, yang penting sudah diikuti PCR. Mau jadi apa kek itu urusan Tuhan. Mau darah seperti apa, mau apa, kita percaya kepada Tuhan. Kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Karena mati hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Amin. Yang kita perlu lakukan hari ini, tetap optimis, tetap percaya, punya pengharapan ke depan, bahwa Allah yang berjanji itu Allah yang setia. Bangsa ini, ketika mereka tidak berdaya, kita lihat Tuhan katakan, Musa, ulurkan tanganmu,
ulurkan tongkatmu. Maka Allah mengirim kuasanya, angin yang besar, memisahkan air itu, sehingga mereka berjalan di tanah yang kering. Yang kedua, Allah ingin buktikan kepada bangsa Mesir bahwa ketika Allah punya rencana, tidak ada yang bisa menggagalkan. Rencana Allah ini selamatkan bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan, tidak bisa dibinasakan oleh Mesir, oleh dunia ini. Maka Allah buktikan ketika mereka sudah mengejar, ketika mau pagi hari, Tuhan katakan kepada Musa, Musa, ulurkan tangan supaya air ini bisa kembali tertutup. Mereka berjalan di tanah yang kering, dan tiap awan itu berpindah di belakang, menutup dari penglihatan daripada orang-orang Mesir ini, sehingga Allah buat mereka kacau. Keretanya jalan miring kata Alkitab, sehingga mereka jadi lambat. Mereka mau balik, air menutup mereka. Buktikan rencana Allah tidak pernah gagal. Kalau Allah punya rencana buat saya, buat saudara, tidak ada satu kekuatan di dunia ini bisa menggagalkan. Kalaupun itu terjadi, itu rencana Allah kepada kita. Sudah tetap fokus, optimis bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, dan firman-Mu tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kita lanjut sudah, kita lihat. Mengapa anak Tuhan harus optimis? Kita lihat di sini sudah. Bicara tentang optimis, saudara. Optimis itu kebalikan dari pesimis, berarti kan? Yaitu sikap atau pandang seseorang terhadap suatu hal yang digambarkan. Ini kata-kata kamus. Ciri-cirinya tidak yakin, murung, sedih, putus asa, tidak ada harapan. Itu yang namanya pesimis. Tapi menurut kamus, kalau optimis itu kan orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik menghadapi segala hal. Optimis adalah sebuah sikap atau pandangan positif seorang terhadap sesuatu yang digambarkan dengan ciri-ciri keyakinan kuat, gembira, berpengharapan, percaya diri yang tinggi akan sebuah hasil yang maksimal di masa yang akan datang. Itu namanya optimis. Saudara masih optimis di zaman pandemi ini? Saudara masih mau tetap optimis? Optimis kita yakin dengan firman Allah, yakin dalam pemeliharaan Allah tadi. Dia yang memelihara kita. Kita tenang hanya di dekat dengan Allah saja kita tenang. Di dalam Dia ada pengharapan. Pujian ini sudah meneguhkan kita. Pujian ini adalah firman Allah. Jadi ketika kita menikmati, memuliakan Tuhan, maka kita percaya. Ini alasannya, saudara. Alasan pertama kita melihat mengapa anak Tuhan harus optimis? Karena kita lihat Tuhan Yesus sudah melakukannya. Pertama yang Tuhan Yesus lakukan, Yesus sudah mengampuni kita. Katakan, Yesus sudah mengampuni saya. Amin. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan. Sehingga alasan inilah membuat kita harus optimis. Di tengah kondisi apapun, sakit, pandemi, goncangan ekonomi, tetap optimis. Tuhan sudah ampuni saya, maka saya harus optimis. Kita lihat yang kedua, kita lanjut. Mengapa kita anak Tuhan harus optimis? Karena Yesus sudah melakukan itu tadi, Dia sudah mengampuni. Dan yang kedua, dibenarkan dalam Kristus. Saya dan saudara sudah dibenarkan. Dia ampuni kita, Dia benarkan oleh darah Yesus. Dia mati di kayu salib, Dia mau benarkan kita. Dia yang tidak mengenal dosa, sudah lihat aja di sini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena saya dan saudara. Tapi Allah penuh dengan kasih itu. Yohanes 3:6. Supaya dalam Dia kita dibenarkan. Jadi dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan dibenarkan. Amin. Amin. Ketika kita lihat yang ketiga, saudara, mengapa anak Tuhan harus tetap optimis? Yang ketiga, yaitu ada sebuah jaminan. Dibenarkan mendapat sebuah jaminan, dan kita di sana dikatakan, saudara, ada jaminan dan dimeteraikan keselamatan hidup yang kekal di sana. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi ketika kita
ketika kita sadar bahwa kenapa kita optimis, karena Tuhan sudah lakukan. Dia sudah memberikan jaminan dan memeteraikan kita oleh darahnya menjadi milik Allah. Menjadi milik Allah. Jadi saya dan saudara adalah milik Allah. Amin. Atau anak Allah. Dan supaya anak Allah itu tetap menjadi bagian kita selagi kita masih ada di dunia ini, maka dia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Itulah gunanya, saudara. Ketika engkau tetap optimis, engkau akan mencari waktu berhubungan dengan Tuhan. Engkau sudah berdoa, tapi kamu merasa nggak cukup, karena Tuhan bilang jangan menjauhkan persekutuan. Engkau terobosi ketakutan itu, datang beribadah, karena Roh Kudus ada di hati kita. Di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Dia ampuni kita, dia tebus kita, dia meteraikan kita menjadi anak Allah, miliknya Allah. Maka untuk semuanya itu, supaya kita tetap konsisten di dalam kondisi ini, maka dia berikan kita Roh Kudus. Maka itulah penting Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Roh Kudus tidak pernah. Roh Kudus juga bukan nekat. Roh Kudus dia akan berikan roh hikmat dan wahyu. Amin. Dan kita tahu apa yang harus kita buat, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita. Rencananya tidak pernah gagal seperti bangsa pilihannya. Kita lihat saudara, itu alasan menurut Alkitab. Sehingga mengapa anak Tuhan harus optimis? Karena Yesus sudah melakukan itu. Dia ampuni kita, dia benarkan kita, dia meteraikan kita oleh darahnya, dan dia berikan Roh Kudus. Yang kedua, poin yang kedua. Kenapa kita harus optimis, saudara? Karena ada janji Tuhan Yesus yang akan datang, supaya kita tetap melihat ke depan. Kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita lihat, saudara, janji Tuhan adalah dia menyertai kita. Tapi penyertaan Tuhan untuk kita ke depan ini, sampai pada akhirnya tujuan akhir kita, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa, kita dimeteraikan oleh darah Tuhan menjadi milik Yesus. Berarti kita harus hidup di dalam kekekalan dengan Kristus, supaya kita, karena kita masih di dunia ini, akan mengalami banyak pergumulan tadi. Tapi ketika kita sadar, kita bukan sadar, kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Satu yang Tuhan pesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati dengan apa yang ada di depan kita. Pergumulan, masalahmu, kuatkanlah dan teguhkan. Yesus menyertai saya dan saudara. Dia tahu apa yang harus dia buat kita, kepada saya, kepada keluarga kita, kepada masa depan kita, untuk hari esok kita. Amin. 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 Haleluya. Dia tahu, maka dia akan menyertai. Ini sebuah jaminan masa depan kita. Tuhan beserta dengan saya. Saya harus kuat dan teguh. Pegang firman Allah. Seringkali kita ada pojok, nggak tahu maju ada laut, kiri kanan, tidak bisa kemana-mana. Di belakang kita ada bangsa yang mengejar kita, akan membinasakan kita. Tapi ketika kita percaya dia menyertai, maka ini janji kita akan miliki. Yang kedua, janji yang kedua, kebutuhan disediakan oleh Bapa di surga. Kebutuhan. Amin. Amin. Kita susah bukan gembala. Kalau engkau susah, kembali periksa dirimu. Sudah berkenan enggak kepada Tuhan sebagai milik Tuhan? Kalau kita milik Tuhan, maka kita pasti berkenan. Amin. Tapi kalau engkau masih hidup di dalam ketidakperkenanan Allah, maka jangan salahkan Tuhan. Tuhan izinkan terjadi untuk kita introspeksi diri kita. Bukankah Tuhan juga ingatkan kepada umatnya, kepada Abraham dari awal, ketika mereka melakukan firman, maka Allah akan menyatakan rencananya
tidak menunda-nunda waktunya. Demikian juga kita lihat. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami akan minum, apakah yang kami akan pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Haleluya, amin saudara. Seorang ayah, seorang ibu, ketika hubungannya dengan anak itu baik, maka tanpa kata-kata sekalipun dia tahu anaknya apa yang dibutuhkan. Amin. Apatah lagi Tuhan kita yang maha tahu, yang saudara ingat saudara, kenapa Allah mau berkorban kepada kita? Di bawah kolong langit ini, perhatikan, di bawah kolong langit ini Allah hanya berfirman, jadilah, maka jadi. Jadilah binatang, jadi. Jadilah tumbuhan dan segala-galanya, jadi. Amin. Dengan firman, manusia berbeda. Allah dari tangannya sendiri, dia ambil, dia bentuk, dan dijadikan manusia itu. Setelah jadi serupa, kata firman Tuhan, serupa dan segambarnya Allah, maka dia menaruh nafas kehidupan. Nafasnya Allah sendiri taruh kepada manusia itu. Maka Allah tentu dia tidak akan membiarkan manusia untuk gagal, kecuali manusia memilih untuk gagal. Amin. Abraham, Adam, bukan karena Tuhan punya maunya Adam. Ketidaktaatan membuat dia jatuh. Lucifer membuat dia sombong sehingga dia jatuh dari surga, dijatuhkan. Kesombongan, ketidaktaatan membuat kita jatuh. Tapi ketika kita tahu kita hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kebenaran Allah, percaya ada jaminan Tuhan, ada jaminan Tuhan yang Tuhan akan berikan. Poin yang kedua tadi apa saudara? Kebutuhan kita disediakan oleh Allah. Dan yang ketiga kita lihat, jaminan ketenangan batin. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hati. Jadi kita lihat di sini saudara, Allah memberikan jaminan. Bahkan di dalam Ibrani 13 next, kita lihat ada jaminan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita, dia tidak akan biarkan kita, dan dia tidak akan tinggalkan kita. Khususnya bicara tentang keuangan, Allah tidak akan tinggalkan kita. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Allah katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini seringkali yang membuat kita, Allah memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi karena kekhawatiran yang begitu dalam, begitu mengikuti keinginan kita lupa Tuhan. Sehingga kita berkata Tuhan gak memberkati kita, padahal berkatnya udah banyak. Cukupkan. Jadi ketika kita ini bicara tentang Ibrani ini tentang perhatian, memberi, melayani. Ketika kita melakukan itu dengan baik, dengan apa yang kita miliki, maka gak usah mikirkan. Ketika Allah sudah berkati engkau dengan melimpah, engkau memberi, tidak akan rugi. Kita akan terus melimpah. Yang percaya katakan amin. Saya masih kan susah. Masih ada orang di bawah kolong langit yang lebih, di bawah kolong jembatan yang paling susah. Engkau masih bisa memberi. Amin. Itu maksudnya saudara. Jangan takut. Allah yang siap memenuhi. Dia akan mendatangkan dia akan memberikan jaminan kepada kita. Dia tidak biarkan dan dia tidak akan tinggalkan kita. Dan yang terakhir saudara, kita lihat bahwa ia mendatangkan kebaikan kepada saya dan saudara, dan pada akhirnya dia akan menghapus air mata kita. Ini jaminan firman Allah. Air mata kita dan semua dijadikannya baru. Wahyu katakan,
Jadi kita lihat saudara, ketika kita optimis, kita punya pengharapan di dalam Kristus, apapun yang terjadi, jangan kau dibuat gagal karena ketidaktaatan atau kesombongan. Tapi mari terus merendahkan, percaya, punya pengharapan di dalam Yesus. Apapun yang terjadi, Dia sanggup. Supaya dunia melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, jadi berkat, jadi saksi. Dan kita juga percaya, melihat sendiri mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Tuhan berkati. Saya undang pelayan-pelayan musik ke depan. Kita nyanyikan pujian. Tuhan kiranya memberkati. Mari saudara, semua ini kita terus percaya kepada Yesus. Kita yakin, kita menghadapi masa yang sulit, masa pandemi sekalipun, kita tahu ada Tuhan yang akan menolong kita. Aku yakin saat kau berfirman, Yesus, ya Yesus, ku yakin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Saat kau bertindak, hidupmu hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman dalam kau menjaga. Oleh Tuhan, kita gak banyak waktu. Mari renungkan sebentar firman yang saudara bisa tangkap pagi ini. Adakah kita masih tetap optimis sebagai anak Tuhan, sebagai milik kepunyaan Allah, bahwa hidup kita terpelihara oleh Dia? Mungkin kau berkata, saat ini aku dalam tekanan, aku tidak berdaya, aku berada dalam kesulitan, aku tidak punya pengharapan lagi. Pagi ini dengar baik saudara, Dialah pengharapan kita. Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Ketika engkau mau datang, percaya dengan firman itu. Haleluya. Pagi ini di tempat engkau berdiri, kalau engkau mau berkata kepada Tuhan, ini aku, ketulusan hatimu, kejujuran hatimu, Dia mampu mengubah kita, Dia mampu menolong kita, Dia mampu menyatakan mujizat itu kepada kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk orang yang percaya kepada Dia, yang beriman. Apapun kondisimu hari ini, saya tidak tahu, hanya Yesus yang tahu. Tapi saat ini di mana engkau berdiri, mari engkau angkat tanganmu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang mengetahui, yang tahu dengan kondisimu sendiri. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Kami sadar kami manusia yang lemah, Tuhan.
Kami seringkali dikuasai dengan kelemahan-kelemahan kami. Tapi pagi ini kami diberikan kebenaran-Mu. Tuhan, kami tetap optimis bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa, bangkitkan roh kami, bangkitkan iman kami, bangkitkan percaya kami untuk terus memandang bahwa karya Joel Juta tidak pernah berhenti 2000 tahun yang silam sampai hari ini dan sampai kekekalan. Janji Tuhan adalah bagian kami. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan apapun bentuk pergumulan itu, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau berikan mereka solusi, Engkau berikan mereka jawaban Tuhan. Ada yang ada di dalam sakit Tuhan, tubuh mereka dalam kondisi sakit Bapa. Kami percaya Yesus dengan iman. Engkau yang membangkitkan orang mati, Engkau yang menyembuhkan orang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh dapat berjalan. Sakit penyakit apapun Engkau sanggup menyembuhkan. Pagi ini kami sepakat Tuhan, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sakit yang hadir maupun yang ada di rumah saat ini Tuhan, mari Tuhan, kiranya tangan-Mu terulur menjamah mereka di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Percaya di dalam Dia ada kesembuhan, ada pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Saya senang. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kedua. Mungkin yang bertugas langsung saja dijalankan. Saya bacakan pengumuman berita gereja sepekan. Telah terbit Warta Jemaat edisi 559, dan hanya untuk mengingatkan saja, info Komisi Pria dan Wanita, ibadah dimajukan pada hari Rabu 1 September 2021 pukul 5:30 sore di gereja. Seluruh kaum pria dan wanita pakai atasan nuansa merah. Keterangan diisi dengan acara tiup lilin dan doa bagi pria wanita yang berulang tahun di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2021. Dan ada konsumsi nasi kotak. Hari Minggu tanggal 5 September 2021 ada perjamuan suci di ibadah raya pertama dan kedua pagi dan sore. Untuk ibadah pemuda Yobel Sabtu depan akan mulai berjalan secara onsite. Ya. Bagi rekan-rekan kabar-kabar bisa mengingatkan anggota dan adik-adik. Untuk ibadah remaja Getbase untuk sementara masih online. Untuk doa kemenangan tetap berjalan setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu di rumah atau tempat masing-masing. Sesi 1 jam 18 sampai 18.30, sesi 2 18.30 sampai 19, sesi 3 pukul 19 sampai dengan 19.30, sesi 4 pukul 19.30 sampai dengan pukul 20, sesi 5 pukul 20 sampai dengan 20.30, sesi 6 pukul 20.30 sampai dengan pukul 21. Yang kelima, selamat atas pernikahan dan menjalani kehidupan sebagai keluarga baru bagi Saudara Wilson Simadibrata dengan Saudari Yeni Herawati Susanto hadir di atas. Oke, selamat ya. Pada hari Minggu 8 Agustus 2021 ya, sudah diberkati. Kasih berkat Tuhan Yesus melimpah dan menyertai. 6. Mari tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak ada berita tambahan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati kita semua. Tetap dengan jaga kesehatan, fokus, karena itu membantu kita semua. Dan
tentu tetap berdoa. Amin. Sekali lagi selamat yang buat pengantin baru Wilson dan Diani, dan selamat juga yang berulang tahun. Saya pikir nggak usah dibaca saudara, karena kita tidak PPKM ibadah, jadi disatukan 2 bulan 50-an orang, jadi nggak usah dibaca ya. Yang merasa bulan Juli, bulan Agustus pasti Tuhan akan berkati dan saya akan doakan. Kita bangkit berdiri, kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga mereka yang ikuti ibadah online. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk terus kami lebih mengerti, memahami, sehingga kami terus diberi kekuatan, keteguhan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Diberkati kami semua yang hadir Tuhan. Diberkati yang ibadah on-site saat ini Tuhan, maupun yang beribadah online. Di mana saja mereka ikuti ibadah, Tuhan juga Engkau berkati. Kami berdoa kepadamu Tuhan buat anak-anak Tuhan yang saat ini masih dalam pemulihan kesehatan. Bapak, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka Tuhan, sehingga di hari yang akan datang mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa berkati semua persembahan anak-anak-Mu pada pagi hari ini, baik mereka yang memberi persembahan lewat langsung pada pagi hari ini, maupun yang mereka yang mengembalikan milik Tuhan langsung di tempat ini Tuhan, maupun mentransfer. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami serahkan itu di hadapan Tuhan. Engkaulah sumber segala berkat, janji-Mu tergenapkan dalam pribadi, rumah tangga dan keluarga dan masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami serahkan bangsa kami. Engkau tahu kondisi bangsa kami Tuhan, mulai dari pandemi, mulai dari keuangan, mulai dari keamanan, seluruh keberadaan bangsa ini biar kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh damai, perlindungan sejahtera Tuhan terjadi untuk bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, roh takut akan Tuhan ada kepada mereka, mulai dari tingkat pusat sampai yang ada di desa. Tuhan berikan mereka hikmat akal budi, sehingga kami percaya bangsa kami boleh dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Kota kami Cirebon Tuhan, kami taruh juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintahan kota yang ada, berkati keamanan, kesejahteraan, kesehatan yang ada di kota kami Tuhan, sehingga kami tetap bebas untuk dapat memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Diberkati gugus tugas yang ada Tuhan, dari pusat sampai yang ada di daerah Tuhan. Engkau berkati mereka, sehingga di dalam mereka menangani penyebaran virus ini Tuhan, oleh hikmat Allah, oleh perkenanan Allah, biar mereka dimampukan sehingga mereka sanggup melaksanakan tugas dengan baik, dan Engkau melindungi mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Diberkati para pelayan, diberkati kami semua yang hadir. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung. Kuduskan dan sempurnakan doa kami yang kami sudah pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang menjadi tebusan darah Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, sekali lagi kita naik, katakan besar anugerah.